Tamara masih menutup wajahnya dengan kedua tangannya. "Ada apa Tamara?" "Arga," ucap Bu Anis yang melihat Tamara masih kaget dan langsung berbalik menghadap Bu Anis. "Ibu, dia siapa? Apa dia anak ibu?" tanya Tamara dengan wajah cemberutnya. "Iya Ara, ini Arga anak ibu. Ibu lupa tadi tak bilang sama kamu kalau dia sudah pulang tengah malam. Kamu mungkin sudah tidur," jelas Bu Anis. "Songong sekali dia mah. Siapa dia? Berani sekali masuk kamarku tanpa ketuk pintu dulu." Arga kesal dan ketus. "Arga, jangan gitu. Dia pikir kamu belum pulang. Memang ibu yang menyuruhnya mengambil pakaian kotormu," jelas Bu Anis. "Maaf tuan, aku tidak tahu," ucap Ara tak berani menatap wajah Arga yang ketus dan galak. "Tapi sebenarnya dia sangat tampan." "Siapa dia mah? Ngapain di rumah kita?" ucap Arga kesal. "Dia ini Tamara, panggil saja Ara Arga. Dia sekarang ART di rumah ini yang bantu masak dan cuci pakaian," jelas Bu Anis. "Sudah Ara, kamu ambil saja keranjang pakaian kotornya itu di sana," perintah Bu Anis. "Baik Bu, permisi Tuan Arga," ucap Ara dengan wajah polosnya dan pucat habis melihat sesuatu. "Kalau gitu aku permisi dulu Bu, mau turun mencuci. Itu saya sudah masak kalau mau sarapan pagi," kata Ara. "Ya terima kasih ya Ara," kata Bu Anis lembut. Kemudian Ara turun ke bawah dengan pundak yang sesekali dia angkat. "Kok bulu kuduku jadi bangun gini ya? Kayak habis ngelihat hantu saja," gumam Ara. "Bu Anis gak bilang sih. Kalau bilang aku tak akan melihat itu tadi. Aku jadi malu banget kalau kayak gini," gumam Ara sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. "Ganteng sih, tapi galak dan tatapannya seram. Aduh, semoga dia tidak memecatku karena merasa malu," ucap Ara sambil memasukkan baju kotor ke dalam mesin cuci. "Mama nih ngapain sih mempekerjakan gadis kayak dia? Masih muda mah, kenapa nggak cari orang tua saja seperti yang sudah-sudah?" protes Arga. Mamanya tersenyum lucu mendengar ucapan Arga yang bilang Tamara masih gadis dan muda. "Emang kenapa kalau dia masih gadis? Emang kenapa kalau dia masih muda? Kamu takut jatuh cinta gitu?" ledek Bu Anis. "Ya bukan gitu mah, kan aku jadi risih," kata Arga beralasan. "Risih kenapa? Emang dia satu kamar dengan kamu? Dia kan kamarnya di dekat dapur, kamar pembantu," ucap Bu Anis. "Arga, sudahlah, dia itu wanita yang hidup miskin. Mama mau mempekerjakan dia karena dia rajin dan pintar memasak. Anak itu juga sangat baik," jelas Bu Anis. "Ya sudahlah, terserah mama saja." "Sudah mah, sana aku mau pakai celana dulu," kata Arga menyuruh mamanya keluar. "Apa tadi jangan-jangan Ara melihat burungmu?" ledek Bu Anis sambil menutup mulutnya karena tertawa. "Mama mau ledekin aku ya?" kata Arga dengan mulut cemberut. "Tidak, asal kamu tahu ya Arga, Tamara itu bukan gadis. Dia sudah janda dan baru beberapa hari diceraikan suaminya karena dia miskin dan tak punya apa-apa," jelas Bu Anis. Lalu Bu Anis turun dan meninggalkan anaknya Arga. Arga sampai bengong mendengar ucapan mamanya tersebut. Jadi dia sudah janda, kasihan sekali. Masih muda sudah jadi janda. Memang laki-laki sekarang itu kebanyakan tak bertanggung jawab. Beda denganku, aku yang setia dan bertanggung jawab ini justru malah ditinggalin sama wanita, ucap Arga. Malah bernostalgia dengan dirinya sendiri. Setelah memakai baju, Arga langsung turun dengan pakaian biasanya tanpa pakai baju kantor. "Loh, kamu hari ini nggak ngantor nak?" tanya Bu Anis pada Arga. "Tidak mah, hari ini aku libur. Aku minta Haris yang menghandle pekerjaan. Aku mau istirahat dulu, capek dari Singapura." "Alhamdulillah, desain milikku yang memenangkannya. Proyek itu jadi milikku mah, sebuah pencapaian bagiku," jelas Arga. "Syukurlah kalau gitu. Oh iya, kamu sudah tanya kabar kakakmu Arfa? Bagaimana dia? Ibu mau menghubungi, susah ya sinyal atau apa gitu nak," ucap Bu Anis. "Sinyal mungkin Bu, katanya sih Mbak Arfa mau pulang ke Indonesia bulan depan. Dia kangen sama ibu dan aku, tapi paling cuma seminggu di sini," jelas Arga. "Alhamdulillah kalau gitu, ibu juga sangat rindu dengannya," ucap Bu Anis. Bu Anis memiliki dua anak, Arfa dan Arga Dirgantara. Selisih usia mereka hanya 1 tahun saja, karena pada waktu itu Bu Anis kebobolan saat usia Arfa baru 3 bulan. Dia sudah hamil Arga, sehingga mereka seperti teman saja. Arfa sudah menikah dengan lelaki yang dulu adalah teman kuliahnya Arga juga, yaitu Randika. Mereka sudah 3 tahun menikah, belum dikaruniai seorang anak.
Namun kehidupan mereka akur dan rukun, serta Randika yang begitu mencintai Arfa dengan tulus. Setelah menikah, Randika yang bekerja di perusahaan milik kakeknya itu ditugaskan di Malaysia dan akhirnya membawa Arfa pindah ke sana. "Mah, ngomong-ngomong, ini masakan si pembantu baru itu?" tanya Arga. "Namanya Tamara, Arga." "Ara panggilannya," ucap Bu Anis membela Ara. "Kayaknya mama sudah dekat dengannya?" tanya heran Arga. "Iya, karena dia anaknya baik dan penolong. Mama kenal dia karena dia nolongin mama yang belanja ke pasar. Terus mama keberatan bawa belanjaan mama. Dia datang menolong. Mama pikir jasa angkut gitu. Pas mama kasih duit, katanya dia bukan jasa angkut tapi niat mau nolongin. Dikasih uang pun tak mau," ucap Bu Anis menjelaskan semua kronologi sampai akhirnya dia diajak ke rumah mereka. Arga hanya mengangguk saja. "Bagaimana, enak kan masakannya? Lihat kamu saja makan nggak mau berhenti, hihi," ucap Bu Anis meledek. "Aku hanya lapar saja, lagian aku juga baru pulang dari luar. Makanan yang enak ya tetap masakan Indonesia dong," ucap Arga. Gengsi banget, padahal cuma mau muji sedikit saja berat," kata Bu Anis. "Memang enak sih masakannya," gumam Arga dalam hatinya. "Mah, nanti bilang ya sama si pembantu itu, aku mau nge-gym dulu, nanti bawakan aku minum dengan irisan lemon," ucap Arga pada mamanya. "Si pembantu lagi, dia itu Tamara, Ara Arga, jangan begitulah, panggil orang sembarangan. Kalau kamu tidak mau panggil namanya, sebut saja Mbak Ara. Lagian ya dia itu usianya masih lebih muda dari kamu. Kamu 29 tahun, dia baru 21 tahun Arga," jelas Bu Anis. "Kenapa mama jadi ngebelain dia terus? Dia kan hanya ART bukan anak mama," protes Arga. "Bukan masalah dia ART atau siapa Arga. Mama hanya mengajarkan kamu tata krama dalam berbicara. Mau sama siapapun tidak boleh seperti itu. Jangan mentang-mentang dia pembantu di rumah kita, kamu bersikap semena-mena. Di mata Allah kita itu sama," ucap Bu Anis memarahi Arga. "Hede, pagi-pagi sudah diceramai Mama Dede." Salah Mama Anis," ledek Arga. "Lagian kamu kayak nggak pernah mama ajarin sopan saja," omel Bu Anis.